Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Logika Pemrograman. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan penulisan algoritma melalui video pembelajaran ini. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Apa itu perbedaan algoritma dan program? Nah, kita di sini akan belajar membedakan algoritma dan program. Pertama, algoritma adalah desain sebelum membangun mesin dalam rekayasa perangkat lunak. Jadi algoritma ini biasanya mendahului program, karena program itu didapatkan berdasarkan desain algoritma yang telah dirancang. Nah, program ini perlu implementasi kode-kode tertentu sesuai dengan bahasa pemrogramannya untuk membangun sebuah perangkat lunak atau sebuah program tentunya. Itu. Jadi algoritma adalah desain awal dari sebuah program. Lalu yang kedua, untuk menulis suatu algoritma dibutuhkan seseorang dengan pengetahuan domain tertentu. Maksudnya adalah apabila Anda ingin membuat program mengenai berbau IT atau misalkan program pengisian nilai mahasiswa atau perhitungan nilai mahasiswa, Anda harus mengetahui terkait dengan proses penilaian mahasiswa tersebut tentunya. Perhitungannya seperti apa, lalu indikator dan parameternya seperti apa. Nah, setelah itu, setelah didesain, maka kemudian akan diterjemahkan ke bahasa pemrograman. Nah, sehingga untuk membuat program, itu dibutuhkan seorang programmer. Nah, biasanya sebagai orang teknik industri atau mahasiswa teknik industri, itu biasanya kita ada di tahap desain algoritma. Jadi kita mendesain sebuah sistem kompleks dalam industri atau dalam sebuah sistem, lalu memberikannya ke programmer. Namun tidak menutup kemungkinan juga seorang lulusan teknik industri atau mahasiswa teknik industri yang menguasai bahasa pemrograman itu justru bisa menjadi programmernya. Seperti itu. Lalu algoritma tidak tergantung pada perangkat keras dan sistem operasi. Maksudnya adalah algoritma itu bisa kalian buat dimanapun, dalam media apapun. Kalian bisa buat di secari kertas, di papan tulis, atau kalian bisa juga menggunakan laptop atau via digital. Biasanya untuk menuliskan algoritma kan kita menggunakan flowchart. Nah, ada satu aplikasi buatan Microsoft, yaitu Microsoft Visio, yang biasanya itu digunakan untuk membuat flowchart atau algoritma lainnya. Sedangkan program itu sepenuhnya bergantung pada perangkat keras atau hardware dan juga sistem operasi. Jadi dalam merancang sebuah program, kalian tentunya tidak bisa menuliskan program di atas secari kertas atau papan tulis. Namun, kalian membutuhkan perangkat keras seperti laptop, PC, dan lain sebagainya macamnya. Namun tren sekarang mungkin dengan adanya Google Lens, kita bisa menuliskan program di papan tulis, lalu kita tinggal men-scan-nya, memindainya melalui Google Lens, dan Google Lens kemudian akan menerjemahkannya menjadi tulisan kode-kode tertentu. Jadi saat ini udah sangat canggih ya, sistem otomasi, sistem AI-nya itu bahkan bisa mendeteksi bahasa pemrograman yang ditulis di papan tulis atau ditulis secara konvensional oleh programmer. Lalu ada juga algoritma dapat ditulis dalam bahasa apapun. Kita bisa tulis bahasa Inggris, India atau Hindi, Prancis, Cina, Jepang, dan bahkan tentunya Indonesia. Sedangkan program itu hanya bisa dibuat oleh bahasa pemrograman tertentu, seperti bahasa C, C++, Java, lalu ada PHP, ada Python, dan masih banyak lagi. Pada pertemuan sebelumnya, saya sempat tampilkan jenis-jenis bahasa pemrograman yang sangat banyak. Lalu, untuk memeriksa logika, apabila terdapat kesalahan atau kesalahan logika atau kesalahan urutan, itu digunakan teknik analisis. Jadi, kita menganalisis secara manual. Kita juga bisa meminta teman atau misalkan expert atau dalam industri meminta atasan untuk memeriksa algoritma yang kita buat secara konvensional. Sedangkan untuk memeriksa kesalahan atau bug dalam program,
itu digunakan teknik pengujian. Bagaimana caranya? Misalkan program tersebut itu sudah dibuat coding-codingnya atau kode-kodenya, kemudian kita coba publish menjadi aplikasi. Kemudian kita uji coba penggunaannya. Contoh pemeriksaan kesalahan adalah dengan mengundang hacker biasanya. Dulu ketika Instagram di awal-awal kemunculannya itu banyak sekali bug. Bahkan seorang anak kecil di Amerika itu bisa menemukan bug di kolom komentar, di mana dia bisa mengakses akun seseorang dari kolom komentar. Itu di awal-awal Instagram terbentuk. Hingga sekarang Instagram dengan banyak fiturnya dan relatif aman itu dari serangan cyber. Nah, itu adalah cara untuk memeriksa kesalahan atau bug dalam sebuah program atau dalam bahasa pemrograman. Terdapat beberapa cara dalam menuliskan algoritma. Pertama adalah secara deskriptif. Kita menuliskan instruksi-instruksi dalam bentuk kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Lalu ada pseudocode, yaitu berisi deskripsi dari algoritma yang menggunakan struktur sederhana dari beberapa bahasa pemrograman, tetapi bahasa tersebut masih bisa dimengerti oleh manusia. Lalu ada flowchart atau diagram alir, yaitu bagian yang memperlihatkan tahapan dari suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Supaya lebih mengerti, kita langsung ke contoh saja. Struktur algoritma deskriptif yang pertama, tadi adalah jenis penulisan yang pertama adalah deskriptif. Nah, struktur algoritma deskriptif itu yang pertama adalah header. Berisikan judul algoritma dan penjelasan tentang algoritma tersebut. Lalu ada deklarasi, yaitu tentang definisi variabel atau konstanta yang dipakai dalam algoritma. Lalu ada deskripsi, yaitu berisi urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Ini adalah contoh dari algoritma deskriptif. Ini adalah algoritma perhitungan luas lingkaran. Pada header, kita menceritakan atau mendeskripsikan proses yang akan terjadi pada algoritma ini. Sebagai contoh, prosesnya adalah menghitung luas lingkaran untuk ukuran jari-jari tertentu. Algoritma menerima masukan jari-jari lingkaran, lalu menghitung luasnya, lalu mencetak luasnya ke piranti keluaran. Contoh deklarasinya adalah, misalkan, jari-jari sama dengan bilangan real, atau tipe bilangan pecahan atau desimal. Lalu luas itu dideklarasikan sebagai tipe data desimal juga. Dan terakhir, kita mendefinisikan konstanta, atau V, yaitu 3,14 atau 22/7. Lalu deskripsinya itu urutan-urutan algoritmanya. Yang pertama, baca jari-jari, lalu hitung luas dari lingkaran tersebut dengan rumus perhitungan luas lingkaran PR kuadrat, lalu tampilkan luas ke layar. Selesai. Itu algoritma deskriptif. Jadi bahasanya adalah bahasa manusia. Sedangkan algoritma pseudocode itu algoritma yang mendekati bahasa pemrograman, tetapi mendekati juga bahasa manusia. Jadi ada di tengah-tengah. Nah, pseudocode ini memiliki kemiripan dengan struktur penulisan algoritma deskriptif karena dekat juga dengan bahasa manusia. Namun, pseudocode ditulis dengan menggunakan gaya penulisan yang mirip dengan bahasa pemrograman. Nah, dalam pseudocode ini disarankan untuk menggunakan kata kunci yang umum dalam bahasa pemrograman seperti if then, atau else, lalu while, do, for, repeat, dan lainnya. Contoh algoritma pseudocode adalah terkait dengan kelulusan sebuah mata kuliah. Tentunya kita tetap strukturnya kita harus mendeskripsikan dulu ini algoritma apa. Kita sebut algoritma lulus. Nah, algoritmanya adalah kita akan mencetak pesan lulus jika nilai ujian itu lebih besar sama dengan dari 60. Lalu kita deklarasikan variabelnya. Di sini nilai adalah sebuah bilangan integer atau bilangan bulat, jadi bukan bilangan desimal. Lalu kita deskripsikan algoritmanya dengan bahasa pemrograman yang simple. Pertama, read nilai.
Jadi program tersebut akan membaca variabel nilai yang diinput oleh user misalkan. Lalu program akan memeriksa jika nilai lebih dari 60, maka cetak lulus. Apabila tidak, else, maka cetak tidak lulus. Selesai. Nah, seperti itu strukturnya. Lalu yang umum digunakan untuk merancang sebuah program adalah flowchart atau diagram alir, merupakan diagram yang menggambarkan urutan atau langkah-langkah berisikan suatu pernyataan dalam penulisan algoritma. Flowchart ini memiliki bentuk tertentu yang di dalamnya menggambarkan suatu jenis proses tertentu pula. Nah, ada berbagai bentuk dari flowchart. Yang pertama, ellipse atau oval itu menandakan dimulainya atau berakhirnya sebuah algoritma atau start atau end. Sedangkan jajar genjang itu menggambarkan sebuah data. Jadi kalau kalian ingin menginput atau output itu menggunakan jajar genjang. Sedangkan persegi panjang itu adalah proses yang dilakukan, bisa perhitungan atau proses secara deskriptif, sehingga menggunakan kata kerja, misalkan mengambil, menghitung, atau misalkan menyimpan dan lain sebagainya macamnya. Lalu ada belah ketupat atau diamond. Diamond adalah bentuk fungsinya adalah decision. Itu menunjukkan proses decision. Lalu ada juga subproses, dokumen, dan database. Nah, biasanya yang dasar-dasarnya atau yang pemula gunakan itu biasanya 4 bentuk yang di atas ini. Nah, kita akan coba belajar bagaimana merancang algoritma menggunakan fungsi-fungsi flowchart yang di atas ini: start, end, data, proses, dan decision. Nah, ada beberapa struktur algoritma. Yang pertama adalah sequence algorithm, yaitu algoritma yang prosesnya itu runut. Jadi dari mulai sampai end itu lurus terus, dari awal sampai akhirnya. Contoh algoritma perhitungan luas lingkaran. Yang tadinya kan di contoh sebelumnya kita menggunakan penulisan secara deskriptif, sekarang kita coba gunakan flowchart. Seperti biasa, kita harus mulai dulu. Kita harus mulai, lalu kita deklarasikan inputnya. Input di sini adalah variabel jari-jari. Dan ini adalah jajar genjang, yaitu data, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu setelah itu, kita langsung saja hitung luas lingkarannya, yaitu luas sama dengan PR kuadrat. Lalu setelah itu, outputnya adalah luas. Dan selesai algoritma perhitungan luas lingkaran. Nah, ini adalah sequence algorithm. Jadi algoritma yang langkah-langkahnya itu berurutan dari awal hingga akhir. Lalu conditional algorithm. Conditional algorithm ini ada proses decision dalam algoritmanya, ditandai dengan adanya bentuk diamond dalam flowchart serta perintah if then. Contohnya adalah perhitungan nilai mahasiswa. Seperti biasa, kita mulai deklarasikan algoritmanya, yaitu mulai, lalu kita deklarasikan data yang digunakan, yaitu inputnya, yaitu nilai UTS dan nilai UAS. Dalam perhitungan sederhana ini kemudian kita proses nilai total, yaitu nilai rata-rata UTS dan UAS. Nah, disinilah kita masuk ke algoritma kondisionalnya, yaitu gerbang keputusan atau decision yang berbentuk belah ketupat. Dalam belah ketupat ini, algoritma itu menanyakan atau memeriksa apakah nilai total lebih dari 70. Apabila iya, maka print lulus. Namun, apabila tidak, print remedial. Dan algoritma selesai. Nah, itu adalah contoh conditional algorithm.
Jadi masih sebenarnya masih mirip dengan yang sebelumnya itu sequence algorithm karena urutannya runut dari awal hingga akhir. Itu lurus, tidak berulang. Tetapi perbedaannya ada gerbang keputusan atau decision di sini yang ditandai dengan adanya bentuk belah ketupat atau diamond. Nah, ini adalah contoh dari conditional algorithm. Nah, sekarang kita masuk ke loop algorithm. Seperti namanya loop atau looping, itu artinya adalah berulang-ulang. Nah, maksud di sini maksud berulang-ulang adalah sama juga dengan conditional dan sequence, adalah struktur dasar algoritma yang menjalankan langkah-langkah dari awal sampai akhir. Tetapi biasanya di tengah-tengah itu ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Nah, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka algoritma tersebut akan mengulanginya dari awal hingga syarat tersebut terpenuhi oleh suatu kondisi. Biasanya ditandai dengan terdapatnya perintah while atau for. Perbedaannya apa? Dari for loop itu biasanya sebenarnya sequential kasusnya. Mungkin triknya, kata kuncinya untuk mengenali for loop itu biasanya penuh atau habis. Nah, seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan kita mulai, lalu si program langsung menanyakan atau si algoritma menanyakan, apakah ini item terakhir? Apabila tidak, maka akan ada statements. Dan program akan berulang kembali hingga gerbang keputusan ini terpenuhi keinginannya. Apabila last item, maka akan berakhir algoritmanya. Sedangkan untuk while loop itu sebenarnya mirip dengan yang conditional algorithm yang sebelumnya. Hanya saja apabila kondisinya terpenuhi atau tidak terpenuhi, misalkan dalam contoh ini itu harus tidak terpenuhi untuk selesai programnya. Maka apabila terpenuhi, akan ada statements dan program atau algoritma itu akan berulang kembali hingga kondisi ini tidak terpenuhi. Nah, ini contoh. Ini harusnya sesuai kebutuhan perancangnya. Dalam contoh ini mungkin dia ingin kondisinya tidak terpenuhi untuk algoritma tersebut berakhir. Jadi ini tergantung kebutuhan perancangnya. Bisa jadi si kondisinya harus terpenuhi dulu untuk selesai. Nah, itu tergantung teman-teman yang ingin merancang algoritmanya. Nah, ini adalah while loop example. Jadi loop algorithm untuk kasus while. Contohnya adalah perhitungan nilai mahasiswa. Jadi ada sedikit modifikasi dari yang conditional algorithm sebelumnya. Seperti biasa, kita mulai deklarasikan algoritmanya untuk dimulai, lalu input nilai UTS dan nilai UAS sebagai data, lalu hitung nilai total, yaitu nilai rata-rata UTS dan UAS. Nah, di sini gerbang keputusannya ada tulisan while. Jadi while itu adalah selama dalam bahasa Indonesianya. Jadi selama nilai total kurang dari 70, maka outputnya adalah print remedial dan mahasiswa akan melakukan remedial. Lalu setelah melakukan remedial, itu nilai UAS akan diupdate. Misalkan saya patokannya nilai UAS yang berubah. Lalu masuk ke input, nilai UAS itu akan berubah. Lalu kembali lagi prosesnya hingga kondisi ini tidak terpenuhi. Nah, misalkan teman-teman udah nilainya 75, itu tentunya tidak terpenuhi sehingga outputnya adalah lulus dan algoritma selesai dan teman-teman tidak perlu melakukan remedial kembali. Itu adalah contoh while. Jadi selama nilai total kurang dari 70. Ini sekali lagi tergantung dengan kebutuhan desain algoritmanya. Teman-teman bisa deklarasikan juga, misalkan selama nilai total lebih dari 70, maka dia lulus misalkan. Seperti itu bisa sekali. Sehingga yang di sini adalah no-nya, sedangkan di sini adalah yes-nya. Apabila nilai totalnya pertanyaannya adalah selama nilai total lebih besar dari 70. Jadi itu tergantung kebutuhan si desainernya. Bebas
Asalkan kaidah-kaidah dari algoritmanya itu sesuai, seperti itu. Lalu for loop example, seperti yang sudah saya jelaskan, kata kunci dari for adalah habis atau penuh. Seperti itu. Jadi kasusnya mungkin pengisian bahan bakar, pengisian baterai, atau penjualan, atau misalkan antrian dan lain sebagainya macamnya. Nah, saat ini saya akan memberikan contoh algoritma loop yang untuk kasus for itu tentang pengisian baterai smartphone. Seperti biasa kita mulai, lalu input datanya, yaitu kapasitas baterai tersebut sama dengan 0, karena baru mau dicas. Lalu kita isi baterainya, lalu si gerbang keputusan itu akan memeriksa si kapasitas baterainya. For capacity 0 sampai dengan 100, nah apabila belum terpenuhi sampai 100, maka outputnya adalah print belum penuh statusnya. Biasanya di HP seperti itu kan. Apabila statusnya seperti ini, maka kapasitas baterai akan ditambahkan 5 misalkan. Lalu diupdate kapasitasnya dan kembali mengisi baterai tersebut. Kenapa tidak tanda panahnya berbeda seperti while? Nah, tidak seperti while maksudnya. Karena di sini kita sudah mendeklarasikan bahwa kapasitasnya itu sama dengan 0 dari awal. Sehingga update kapasitinya itu ada di sini ketika terjadi proses pengisian baterai. Nah, itu akan terjadi looping selama baterai tersebut tidak mencapai 100. Nah, misalkan baterainya masih 95. Nah, otomatis akan kembali ke sini. Dan ditambah 5 lagi, update capacity, mengisi baterai. Lalu ketika diperiksa, sudah 100. Apabila sudah 100, maka tentunya yes, si gerbang keputusannya akan memberikan status yes setelah diperiksa kapasitasnya. Dan akan keluar status baterai terisi. Dan selesai algoritmanya. Jadi seperti itu contohnya. Nah, untuk latihan atau untuk mempertajam penguasaan dan dalam perancangan algoritma, teman-teman saya berikan latihan. Jadi latihannya adalah buatlah sebuah algoritma dalam bentuk deskriptif dan flowchart yang terinspirasi dari contoh proses di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah mengisi bensin, menjual barang, mengantri, dan lain sebagainya. Struktur flowchart minimal mencantumkan struktur conditional atau looping, silahkan pilih salah satu. Nah, untuk yang deskriptif itu, ingat, itu ada 3 struktur, selebihnya itu bebas bahasanya, karena deskriptif, itu bahasa manusia. Dan untuk flowchart, itu ingat, gunakan bentuk-bentuk sesuai dengan fungsinya, yang sudah dicontohkan sebelumnya. Jadi dari latihan ini, bukan benar yang dikejar, tapi kalian familiar pada perancangan algoritma, khususnya menggunakan flowchart. Seperti itu. Tugas dikumpulkan dalam format PDF di fitur assignment Google Classroom. Maksimal dikumpulkan pada Selasa minggu depan, 27 September 2022, pukul 23.59. Oke, mungkin sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat berproses. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.